Selamat pagi teman-teman. Hai, kami dari kelompok 1. Dan kami akan memberikan materi yang menyenangkan untuk kalian semua. Apakah kalian siap? Eits, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Ya, kalian sudah berkenalan kan dengan pengisi materi? Nah, kalau gitu, yuk kita bahas bersama. Yang pertama adalah sejarah dan latar belakang gotong royong. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu gotong royong? Ya, gotong royong memang salah satu kegiatan yang tidak asing dan sering kita jumpai di masyarakat. Hal itu juga alasan kenapa kita memilih tema gotong royong. Karena merupakan salah satu budaya di Indonesia yang terbentuk dari satu individu dengan individu lain yang saling bekerja sama dan tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Dan pada kegiatan gotong royong, kita dapat berlatih untuk lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Namun, apakah kalian sudah tahu sejarah gotong royong bisa ada sampai sekarang? Yuk kita bahas bersama. Menurut sejarah, gotong royong di Indonesia sudah ada sejak 1800 sebelum Masehi. Hal itu berawal ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia melakukan gotong royong untuk keperluan bersama, misalnya untuk memperbaiki saluran irigasi dan kegiatan yang lain. Dan yang kedua yaitu pada saat terjadi peristiwa serangan umum 1 Maret. Pada peristiwa tersebut merupakan wujud nyata kegotong royongan masyarakat dan tentara, pemerintah Republik Indonesia, dan keraton untuk mempertahankan NKRI dari penjajah di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, wujud kegiatan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Udah tahu kan tentang sejarah gotong royong itu seperti apa yang sudah dijelaskan teman saya tadi? Ya, sekarang saya di sini akan menjelaskan mengenai wujud dari kegiatan gotong royong itu sendiri. Pasti sudah tidak asing lagi ya teman-teman tentang apa saja sih wujud dari kegiatan gotong royong itu. Ya, betul sekali. Wujud dari kegiatan gotong royong itu bisa dimulai dari ada 3 wujud dari kegiatan gotong royong itu. Contohnya nih lebih praktis lagi seperti kerja bakti di desa, sekolah maupun di rumah. Kemudian juga bisa turut ikut aktif dalam melaksanakan kamling atau ronda malam, juga tolong menolong dalam segala hal terutama di lingkungan masyarakat. Juga bisa bersama-sama membantu orang yang mengalami musibah, terus melakukan kerjasama dalam memecahkan masalah untuk kepentingan bersama. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, wujud gotong royong ini penting untuk dilakukan. Mulai yang paling sederhana dengan tidak memberikan stigma negatif bagi penderita COVID-19, juga hingga menyediakan dukungan kebutuhan sehari-hari, kemudian turut kontribusi dalam bantuan sembako di masa pandemi ini, juga ikut membantu menyumbangkan kebutuhan alat kesehatan bagi tenaga medis. Nah, jadi itu ya teman-teman, wujud dari kegiatan gotong royong itu sendiri. Yang ketiga, manfaat dan pentingnya gotong royong. Gotong royong mempunyai beberapa manfaat. Untuk manfaat yang pertama, gotong royong dapat meringankan beban pekerjaan. Semakin banyak orang yang terlibat saat membangun atau membersihkan lingkungan, semakin ringan pekerjaan tiap orang yang terlibat. Yang kedua, gotong royong dapat menumbuhkan sikap sukarela antara masyarakat. Gotong royong dapat menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar anggota masyarakat. Masyarakat yang suka melakukan gotong royong akan lebih peduli pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, gotong royong dapat membina hubungan baik antar warga. Ketika ada satu anggota masyarakat yang sedang kesulitan, maka anggota masyarakat lainnya akan sigap untuk melakukan pertolongan. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat meningkatkan rasa persatuan. Dalam skala yang lebih besar, gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat yang hubungannya sudah sangat dekat dengan satu sama lain di tingkat RT dan RW
mampu untuk menjalin persatuan yang lebih besar lagi dalam skala nasional. Gotong royong menyadarkan masyarakat bahwa kita semua berada di tanah air yang sama, dan sikap persatuan dan kesatuan harus diwujudkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian yang keempat, eksistensi gotong royong di masa sekarang. Era globalisasi telah membawa pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan komunikasi telah mempermudah masuknya budaya dari bangsa lain ke dalam negeri. Hal ini mengakibatkan keberadaan budaya asli Indonesia menjadi terancam, termasuk gotong royong. Di masyarakat sendiri dapat kita saksikan budaya gotong royong sudah mulai berkurang kita jumpai. Kebanyakan orang sekarang lebih suka membayar tukang dari luar untuk membangun sesuatu dibanding gotong royong dengan tetangganya. Banyaknya bantuan dari pemerintah atau lembaga juga turut mengurangi eksistensi gotong royong, karena biasanya bantuan tersebut sudah termasuk tenaga pembangunannya. Masyarakat menjadi terbiasa untuk terima jadi dan tidak lagi bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Yang kelima, penerapan gotong royong saat ini. Penerapan gotong royong saat ini. Yang pertama, penerapan gotong royong di era modern. Walaupun banyak orang yang sudah melupakan nilai-nilai gotong royong, namun di antara mereka masih banyak orang yang tetap melestarikan nilai-nilai gotong royong. Adapun kegiatan yang mereka lakukan yaitu yang pertama, kerja bakti, yang kedua, acara 17 Agustus di sekitar rumah, yang ketiga, menjenguk tetangga yang sedang terkena musibah, yang keempat, membuka donasi untuk daerah yang terkena bencana. Yang kedua, penerapan gotong royong di era pandemi. Yang pertama, membuka donasi untuk para tenaga kesehatan. Yang kedua, membagi-bagikan masker. Yang ketiga, selalu mengingatkan untuk melakukan 3M baik secara langsung maupun melalui sosial media. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi bagaimana nih teman-teman fun fact gotong royong yang sudah kita pelajari bersama tadi? Ya, betul sekali, gotong royong adalah budaya asli di Indonesia yang sangat sesuai dengan ajaran agama. Jadi alangkah indahnya kalau budaya gotong royong itu kita tumbuhkan lagi, kita giatkan lagi. Dan gotong royong ini juga dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Ya, memang semakin kesini gotong royong jarang dilakukan, entah karena kesibukan warga masing-masing atau karena faktor-faktor yang lain. Rasa tanggung jawab sosial dan gotong royong pun juga telah berkurang. Masyarakat tidak lagi seakrab dan serukun seperti dahulu. Namun, kita sebagai generasi penerus bangsa perlu menegakkan budaya gotong royong ini secara berkesinambungan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Perlu untuk merubah sikap, mental, dan menanamkan kembali nilai-nilai gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Nah, melaksanakan hal tersebut bisa dimulai dari diri sendiri, dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan bangsa negara. Sekian penjelasan fun fact gotong royong dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Tetap stay healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.